Pasca heboh munculnya seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahun bernama Aryo Kiswinar yang merasa dirinya tak diakui sebagai anak oleh Mario Teguh, akhirnya kemarin sang motivator secara khusus hadir di redaksi Intens untuk menjelaskan duduk persoalan yang terjadi. Diakui Mario Teguh sesuai bukti-bukti yang dibawa Aryo bahwa ibunda Aryo memang merupakan istri pertamanya dulu. Namun nyatanya Mario Teguh telah menceraikan istri pertamanya itu bertahun-tahun silam. Kini Mario Teguh pun telah mempunyai istri kedua dan sudah 22 tahun membina rumah tangga. Maka inilah pengakuan Mario Teguh mengapa dirinya bercerai dengan ibunda Aryo atau istri pertamanya dulu, serta menolak mengakui Aryo sebagai buah dari pernikahan pertamanya. Bahwa ada anak yang saya terbengkalaikan. Oke, ini klarifikasinya. Betul saya menikah dengan Ibu Ade, Ibu Aryani Sunarto, ibu dari Aryo Kiswinar Teguh. Betul, ada sertifikat kelahiran. Tetapi dalam pernikahan 9 tahun ini, di awal-awal pernikahan sudah mulai terasa ada kejanggalan pada kemiripan anak ini dengan saya. Lalu setiap kali saya, karena kadang-kadang bertengkar kan, dan mantan istri ini memiliki kedekatan dengan banyak teman-teman yang membuat saya cemburu sebagai suami. Lama-lama terungkap kata-kata ini, itu memang bukan anakmu. Itu memang bukan anakmu. Saya pikir ini seorang wanita yang marah. Tapi diulang-ulang, sampai akhirnya saya mulai yakin bahwa betul dia ini bukan anak saya. Lalu kita menyebut nama, gitu, satu pribadi yang mirip sekali dengan saya. Bercerai, 2 tahun kemudian menikah dengan Ibu Lina, dan waktu kami sudah punya anak umur 7 tahun, si Aryo Kiswinar Teguh umur 17 tahun, saya bilang ibunya, "Adik, ada orang menelpon saya minta maaf karena dia mau naik haji, karena katanya dia dulu pernah dekat dengan kamu." Selain menjelaskan alasan adanya orang ketiga dalam perceraian dengan istri pertama, ayah 2 anak ini pun mengakui telah bertemu Aryo serta menjelaskan siapa sesungguhnya ayah kandungnya. Tak hanya itu, berulang kali Mario Teguh meminta dilakukan tes DNA agar membuktikan kebenaran terkait ayah kandung Aryo. Namun permintaan tes DNA itu kabarnya selalu menemui jalan buntu. Lalu apa motif Aryo begitu belak-belakan menyebut Mario Teguh telah menelantarkan dirinya berpuluh-puluh tahun? Mengapa pula Aryo meminta pengakuan Mario setelah dirinya berusia 31 tahun? Lalu seperti apa pula penelusuran tim Intens ke tempat kediaman Mario di Aryo Kiswinar tadi malam? Aja kalau kita nggak begitu mengerti, mungkin nggak ada di sini kan begitu. Si Kiswinar sudah 17 tahun, aku harus beritahu karena dia dewasa. Dia bilang jangan, dia marah sekali, diancam-ancam macam-macam. Saya bilang harus. Akhirnya dia setuju, tetapi dia bilang biar aku yang beritahu. Saya dan Ibu Lina ajak dia makan siang di Kelapa Gading. Di sana saya didudukkan, setelah makan saya tanya, "Mas, Anda tahu Mas Kiswinar ini, ayah aslimu siapa?" Dia bilang, "Ya." "Siapa?" Dia sebut nama. Nama yang selama ini menjadi bahan pertengkaran. Nama yang selama ini menjadi bahan pertengkaran. Kiswinar, Bapak Anda sudah 31 tahun, sudah bapak-bapak. Jadi kalau ada anak orang bilang saya menelantarkan anak, kayaknya ini orang dewasa yang menelantarkan dirinya sendiri deh. 31 tahun, apa niatnya? Kalau dia menginginkan harta, harusnya dulu dia yakin itu akta lahir dengan bukti DNA dong. Kalau tidak, berarti hanya niatnya mencemarkan nama baik, mungkin mengintimidasi saya supaya saya akhirnya menyerah dan damai.
Sambil memperkenalkan istrinya yang kedua kepada tim Intens tadi malam, Mario Teguh tak henti-hentinya meminta dilakukan tes DNA. Bahkan secara tegas dirinya mengharapkan kesediaan Aryo untuk bersamanya membuktikan kebenaran siapa ayah kandungnya lewat tes DNA tersebut. Lantas benarkah selain tes DNA, Mario Teguh pun berencana menindaklanjuti persoalan yang telah mencemarkan nama baiknya ini ke ranah hukum. 22 tahun kami menikah, saya dengan Ibu Lina menahan supaya ini tidak keluar, tetapi karena sudah dibuka separuh, jadi saya confirm. Kiswinar, yuk hubungi saya, yuk kita tes DNA untuk menaruh masalah ini segera di belakang kita supaya bisa segera move on. Kita tes DNA sebagaimana yang saya sudah minta lebih dari hampir seperempat abad yang lalu. Kita lihat nanti, kan bukan ini saja yang saya bisa lakukan. Ini istri saya, sudah 22 tahun kami menikah. Kami sudah dikaruniai 2 anak yang cakep, pinter, bersikap baik dan sangat mandiri, yang tidak ada keraguan bahwa mereka adalah betul-betul anak saya, karena kami 22 tahun ini tidak sehari pun terpisah. Harapan Ibu Lina dan saya adalah masalah ini segera selesai. Tidak ada lagi hal-hal yang perlu diperluas, diperdalam, diperpanjang tentang hal ini. Mudah-mudahan semuanya selesai dengan baik segera, agar kita semua bisa hidup dalam kedamaian, dalam urusan kita masing-masing. Baru mengerti bahwa ternyata infotainment bukan industri yang seperti selama ini saya kenal. Itu misleading, itu abal-abal yang mewartakan aib sesama, yang tidak adil, yang tidak seimbang. Indigo Line sangat profesional dan saya sangat berterima kasih kepada Indigo. Meninggalkan pengakuan Mario Teguh atas pengakuan Aryo Kiswinar yang menganggap telah menelantarkan anak kandungnya, seperti apa kisah Dausmini saat menemui Mbah Goto yang berusia 146 tahun di Sragen, Jawa Tengah. Seperti apa pula kebersamaan Dausmini dengan orang tertua di dunia, hingga aksi berbagi kasih Daus dan para sahabat jelang Idul Adha. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Dari bantahan sang motivator Mario Teguh terkait ada yang mengaku sebagai anaknya. Inilah kisah yang berbeda dari Dausmini yang berkunjung ke Sragen, Jawa Tengah. Bertemu dengan manusia yang konon paling tua sedunia, berusia 146 tahun. Seperti apa kebahagiaan Mbah Goto saat Dausmini memberikan bantuan dana untuk membeli kambing kurban bagi Mbah Goto. Benarkah Mbah Goto hanya ingin menutup usia dan sudah memesan batu nisan sejak tahun 1993?